time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Saya August Teddy, di proyek Townsville ini, saya membantu Jeffrey. Halo, saya Jeffrey. Saya di sini yang sebagai kontraktornya untuk pembangunan Townsville yang didesain sama RDMA Bandung. Ya, sebenarnya kayu ini kan kayu ulin ya, yang udah jarang tuh. Jadi ya lumayan susah tuh kita hunting kayunya tuh. Selain jarang ya karena ini ukurannya tuh luar biasa, ada yang ukuran 20-40, 30-40. Jadi ya butuh waktu untuk kita cari bahan bakunya itu. Si Oges mana ya? Ini bagian mau ditanya dia nih. Bagus. Nah, Ya. Ges mau nambahin nggak, Ges? Ya, kayu-kayunya kita tertarik di sini kan bangunan ini untuk proyek Townsville ini menggunakan kayu yang sangat banyak. Untuk kami juga sebagai kontraktor, dari penggunaan kayu yang banyak itu merupakan suatu tantangan. Yang menarik lah, apalagi kayu-kayu seperti ini kan bukan fabrikasi, kita harus mengerjakan pekerjaannya secara manual. Ini belinya bukan dari kebunnya lu kan? Bukan dari lu nggak punya Nggak punya. hutan kan? Nggak, untuk kayu sebanyak ini kita ada channel tersendiri. Oh, oke. Kendalanya ya karena ini kan kayu ulin ya, udah jarang tuh. Susah cari kayu yang ukuran besar-besar gitu kan, dengan jumlah yang banyak. Kalau mungkin yang jumlah sedikit ya mungkin ada 1-2. Tapi karena ini banyak ya kita butuh waktu gitu untuk hunting cari bahannya itu. Kalau untuk ulinnya kita kurang lebih sekitar 200 kubik ya. Kalau matbal ada 100, hampir 200 juga sih. Ya total ya lumayan banyak. Prosesnya ya sebenarnya kita pesan sesuai ukuran tuh. Cuman kita lebihin, misalnya kita butuh 20-20, kita pesannya ya 22 kali 22. Jadi biar nanti kita, soalnya kan kayu tuh nggak selalu lurus tuh. Jadi kita kasih spare buat untuk ya sesuai dengan ukuran nanti untuk pemotongan, untuk serutnya gitu. Nah, kalau biasanya datang tuh kadang-kadang ada yang ukuran lebih dari 22 ya kita pesen, ada yang misalnya 24 ya kita ya lumayan tuh buat jadiin motongnya, karena 4 cm ya kita potong. Kalau untuk gergaji biasa kita kayaknya capek kayaknya ya, gergaji gitu, jadi kita pakai chainsaw gitu. Gergajinya sih nggak capek menurut gua, Jeff. Pegawainya yang capek. Oh iya, betul. Pegawainya kesian, Pak. Gimana, Ya. Guys? Nah, kendalanya di proses nanti kan karena Jeffrey udah memesan beberapa ukuran balok kayu, dan pasti kita udah diberi spelling beberapa senti. Nah itu prosesnya diserut untuk meluruskan pakai mesin serut. Oh, mesin. Nah karena jenis kayunya ini kayu keras, kita di ini mesin serut udah habis beberapa mesin. Oh gitu. Ya. Ada 6-8 mesin serut. Ya karena kan keras nih. Kalau keras dia kita berapa kali jalan, 1 kali 2 kali jalan ya lepas lagi asah. Kalau makin lama dia terus diasah ya habis ya kita ganti. Apalagi kalau misalnya kena matanya itu
dia pisau serutnya kena mata, Nah, itu langsung rompal. langsung ompong. Langsung om. Kuda-kuda ini kan pertama kita ukur panjangnya berapa, kita sambung-sambungin dulu. Nah, udah sama ukurannya semua kita siapin untuk bobokan ini dudukan kuda-kuda Yang mana aja? Tunjuk ke aja. yang ke balok kayu, ke balok beton, buwung, ya seperti itu. Udah gitu kita setel dulu di bawah sesuai dengan ukuran. Udah dibuat di bawah, kita rakit, kita pasang dudukan besinya ke betonan. Udah kita pasang, kita naikin si kuda-kudanya itu, kita naikin, kita masukin ke bobokan, kita baut. And where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alat bantunya kita mempersiapkan tiang dudukan untuk tackle, untuk angkat-angkat kita menggunakan tackle aja di sini. Dan kendalanya sih memang ini kalau di buwung itu bobokan-bobokan yang kita udah siapkan di bawah kan bobokan itu jaraknya harus pas setiap join besi. Jadi pas pemasangan buwung terakhir, begitu dimasukin, bobokannya harus pas dengan join besi yang sudah terpasang di kuda-kuda. Ya, satu kuda-kuda naik jadi kiri kanan. Kuda-kuda kiri kanan ditemuin, di join besi sambungan bawah, pasang sambungan bawah, terus sambungan atas. Ya kalau dilihat dari jenis kayu kan ini kayu ulin yang udah terkenal lah ya, terkenal kekuatannya sama kekerasannya kan. Kelas kuatnya dia kelas 1 ya. Ya kalau dari segi rigidnya itu sebenarnya intinya tuh dari sambungan. Kalau kayu kan sambungannya itu yang harus kuat lah ya. Ya karena kita ini pakai pelat baja, pakai baut, ya otomatis saya rasa ya ini dia cukup rigid. Kalau untuk masalah cuaca sama rayap, ya kalau untuk kayu ulin dia kan kelas awetnya kelas 1 dan daya tahan rayapnya itu untuk serangan rayap tuh dia 100% dia tidak diserang rayap. Kayu ulin ya Jeff ya? Ya betul, karena kerasannya mungkin ya, jadi rayap nggak mau mungkin ya, keras giginya nggak kuat. Guys, coba lo jelasin dong nih. Nah, nih. Ini kenapa nih? Coba Apa tuh? bikin jalusinya sampai pergolanya ini dudukannya pakai kayu-kayu gini. Lo nggak ada besi apa gimana, guys? Nih. Dudukan yang untuk kisi-kisi. Dudukan kayunya nih. Pakai kayu satu. Ini kan satu-satu lo bikin kan? Oh ya. Coba gimana ceritain prosesnya, guys? Nah, itu kan untuk Lo kurang kerjaan apa gimana, guys? ada untuk memanfaatkan waste. Jadi ini juga kan dari untuk mempercantik. Jadi antara sambungan kisi-kisi dan balok kayu, kita menggunakan waste dari kayu merbau ini untuk menutup sambungan Bener juga. supaya cantik. Sekalian nggak banyak waste juga ya, guys Iya ya. betul. Dimanfaatin semuanya ya, Dimanfaatin. daripada jadi kayu bakar. Ini kan dibikin jadi produk baru kan. Iya. Jenius juga loh. Waste-nya ada mungkinnya sekitar 10% mungkin ada ya. Ya ngirit, ya tergantung. Kalau orangnya yang nggak mau, misalnya nggak mau, kita nggak mau pakai waste kan bisa ya. Kita usulin untuk pakai waste gitu. Tapi
arsiteknya oke juga mau. Jelasin dikit. Kita pakai bahan yang ramah lingkungan ya. Oh, oke. Maksudnya gimana aja? Jelasin. Maksudnya tuh bahan yang ramah lingkungan tuh sekarang kan yang banyak tuh yang eh, water based ya. Jadi lebih ramah lingkungan. Yang bikin saya tertarik dengan proyek ini tuh ya kayu-kayunya kan besar-besar. Udah gitu dari jointingnya yang ya saya kira tidak biasa dan proses pemasangannya juga yang tidak biasa gitu. Biasa tahapnya kemana, ini harus bikin yang mana dulu, kita pasang yang mana dulu ya kadang-kadang putar balik lah ya pemasangannya. Kadang kita pasang, biasa pasang tiang dulu, kita kadang-kadang tiangnya terakhir pasangnya. Kuda-kuda dulu baru kita pasang tiang gitu. Harusnya kan biasa tiang, kuda-kuda, ini terbalik. Kuda-kuda baru tiang masuk. Itu yang menurut saya yang antik ya di proyek ini. Betul, dapat banget nih di proyek ini, di Hmm. Villa Towns ini. Memang untuk kayu ya, kita sedang membicarakan kayu khususnya. Ah, ah. Kan detil-detilnya banyak yang kita juga belum pernah alami lah sedetil gini. Pengerjaannya juga untuk dibilang tingkat kesulitannya sangat banyak, tapi justru itu bagi kita menjadi tantangan. Saya sama Jeffrey juga jadi nggak bosan tuh, Hmm. nggak bosan ke proyek ini, nggak bosan. Setiap kali ada sesuatu yang bisa kita diskusiin, kita pecahin sama Jeffrey, sama arsiteknya RDMA. Begitu kita udah ada kesepakatan, kita juga masih negosiasi sama eh, tenaga kerja kita ya, Hmm. ahli-ahli kayunya. Nah, Selalulah kita pokoknya cari solusi gimana caranya supaya proyek ini bisa dibangun dengan efektif dan terutama sih untuk owner kan supaya bangunannya indah, sedap dipandang. maksud gua. Bagian yang sama vendor lain ya mungkin pintu lah ya, pintu, kusen itu kita pakai vendor lain. Mengkoordinasikan ya karena mungkin vendor-vendor yang mengerjakan ini dia tidak mungkin tidak umum sih ya, tidak terbiasa dengan ya kayak inilah kayunya dia pakai frame-frame tipis seperti itu. Mereka bingung gitu, takut nggak kuat gitu kan. Jadi ya kita perjelas lagi gimana-gimananya untuk detail-detailnya akhirnya ya jadi mereka memahami. Contoh pintu ini, Misalkan ya. ya pintu ini kesulitannya pertama frame pintu ini kita kecil, Berapa senti tuh, guys? ini 4,5 senti, Ya. 4,5 senti. Dan untuk ini jadi sambungan-sambungan ini semua pakai kayu, tidak ada sambungan yang dibantu sama penguatan besi atau apa. Waktu pertama vendor kita juga tadinya wah melihat dari gambar dari RDMA, wah ini tingkat kesulitannya sulit. Mereka takut pintu ini reyot katanya. Tapi karena dari optimisme dari RDMA juga, Optimisme. kita juga ya ngomong lagi ke vendor, ya dicoba deh. Pertama coba dulu satu. Akhirnya dibuat sama mereka, ternyata bisa kokoh juga. Kokoh. Terutama yang ditakutkan kan dari ini sambungan ini, ternyata ini sangat kokoh hasilnya. Dan puas lah. Yang dirasakan ya banyak ya. Kita di sini banyak apa ya? Banyak dapat ilmu-ilmu baru lah ya. Apa yang dikatakan arsitek, apa yang didesain oleh arsitek itu kita sebenarnya
harus kita ulik, kita bikin, kita pikirkan untuk detailnya, karena mereka juga sudah sebenarnya arsitek sudah memikirkan banyak tuh dari segi keindahannya. Kalau kita susah lah, gimana lah, gantilah gini-gini untuk gampangnya ya kita nggak bisa maju ya sebenarnya. Buat saya, ya pertama sih kalau saya terima kasih owner, arsitek udah mempercayakan proyek ini pada kami. Dengan mengerjakan proyek ini sampai berhasil, ya sampai selesai, ya bagi saya jadi meningkatkan kepercayaan diri kita ya untuk mungkin mengerjakan proyek-proyek lainnya nanti. Buat penutup ya, coba kasih satu kata dong yang mewakili project ini atau mewakili perasaan lu terhadap project ini. Satu kata aja. Satu kata. Kalau bukan kata kalau Nyaman. nyaman. Lo Jeff. Manyus. Nah, nih. Lu Di, satu kata Di. Keren. Wes. Berasa iklan TV nih. Oke.